Salam sejahtera jemaat yang diberkati Tuhan. Video ini berisi informasi tatanan baru peribadahan di Gedung Gereja Kristen Jawa Minomartani. Pastikan jemaat datang beribadah dalam keadaan sehat dan tidak dalam kondisi sakit, terutama demam, batuk, pilek, radang tenggorokan, dan sesak napas. Gunakan masker sebagai alat pelindung diri. Persiapkan persembahan Anda dalam amplop tertutup. Bagi jemaat yang sedang sakit, anak-anak di bawah 12 tahun, dan warga yang berusia di atas 65 tahun dihimbau untuk beribadah di rumah masing-masing. Jemaat diharapkan memarkirkan kendaraan secara mandiri pada tempat yang telah disediakan. Jemaat dimohon masuk ke area gereja dengan tertib dan selalu menjaga jarak satu dengan yang lain. Selalu hindari kontak fisik dan gunakan salam namaste untuk menyapa saudara-saudara kita. Pastikan Anda menggunakan masker dengan benar. Jemaat wajib mencuci tangan di tempat yang telah disediakan sesuai arahan dari petugas. Antrilah dengan tertib untuk menjaga kenyamanan bersama. Mencuci tangan sesuai anjuran yang diberikan pemerintah. Gunakan tisu untuk mengeringkan tangan dan menutup keran. Buanglah sampah pada tempat yang telah disediakan. Petugas akan melakukan pengecekan suhu tubuh pada jemaat yang hadir. Hanya jemaat dengan suhu tubuh kurang dari 37,5 derajat Celcius yang diizinkan memasuki gedung gereja. Jemaat dengan suhu tubuh sama atau lebih dari 37,5 derajat Celcius disilakan untuk beribadah di rumah masing-masing. Dilakukan pencatatan bagi jemaat yang hadir untuk keperluan administrasi gereja dan pengaturan tempat duduk. Untuk menghindari kontak fisik, pengumpulan persembahan akan dilakukan di awal peribadahan. Jemaat dimohon memasukkan secara mandiri amplop persembahan yang telah disiapkan ke dalam kotak persembahan yang tersedia. Jemaat duduk di tempat yang tidak bertanda silang merah. Tempat duduk jemaat akan diatur sesuai pendataan yang dilakukan. Ibadah akan dilaksanakan selama 45 menit. Dalam peribadahan, tidak dilakukan prosesi penyerahan Alkitab antara imam dan pendeta. Jemaat diwajibkan menggunakan masker selama ibadah berlangsung. Pergerakan duduk dan berdiri jemaat hanya dilakukan untuk prosesi votum, salam, serta berkat. Petugas multimedia akan mendokumentasikan ibadah untuk keperluan ibadah online. Selama ibadah berlangsung, pintu dan jendela gedung gereja dalam kondisi terbuka dan AC akan dinonaktifkan. Tersedia hand sanitizer di area pintu gereja yang dapat digunakan oleh jemaat. Mikrofon yang dipakai petugas akan diberi cover sekali pakai.
Petugas pengiring ibadah akan disediakan cairan desinfektan untuk membersihkan alat musik secara mandiri. Di akhir kebaktian, jemaat diharapkan untuk tetap menjaga jarak dan gereja meniadakan prosesi jabat tangan dengan petugas ibadah maupun antar sesama jemaat. Jemaat dihimbau untuk tidak berkumpul atau berkerumun di area gereja seusai ibadah dan disilakan untuk melanjutkan aktivitas masing-masing. Mari kita peduli dengan kesehatan diri sendiri dan juga kesehatan orang di sekitar kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Majelis Gereja mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah di rumah masing-masing. Semoga damai Tuhan senantiasa beserta kita. Perkenankan kami, Majelis Gereja mengingatkan dan menghimbau kepada Bapak, Ibu, dan Saudara untuk selalu menjaga kesehatan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, seperti memakai masker jika keluar rumah, menjaga jarak dan menjaga kontak fisik dengan orang lain, serta sering cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Warta Majelis GKJ Minomartani, Minggu 2 Mei 2021. 1. Ibadah tatap muka. Diberitahukan kepada segenap warga GKJ Minomartani maupun Bapak, Ibu, dan Saudara yang mengikuti ibadah secara online melalui channel YouTube GKJ Minomartani bahwa Majelis Gereja akan melaksanakan ibadah tatap muka secara terbatas mulai bulan Mei 2021. Satu kali ibadah pada pukul 08.00 WIB dan diatur sebagai berikut. Minggu pertama, yang dapat hadir di gereja adalah wilayah 1. Minggu kedua, yang dapat hadir di gereja adalah wilayah 2. Minggu ketiga, yang dapat hadir di gereja adalah wilayah 3. Minggu keempat, yang dapat hadir di gereja adalah wilayah 4. Minggu kelima, yang dapat hadir di gereja adalah wilayah 5. Adapun jumlah warga yang dapat hadir sebanyak 30 orang. Oleh karena itu, dimohon Bapak Ibu berkenan mendaftar melalui grup wilayah masing-masing sebelum hari Sabtu. Sedangkan Bapak Ibu yang tidak hadir dalam ibadah tatap muka ini dapat mengikuti ibadah secara online live streaming
melalui channel YouTube GKJ Minomartani. Ibadah pagi pada pukul 08.00 sampai dengan 09.00 WIB dan sore pukul 18.00 sampai dengan 19.00 WIB. 2. Pelayanan sakramen baptis. Dalam ibadah Minggu 9 Mei 2021 pukul 08.00 WIB akan dilayankan sakramen baptis anak bagi Damario Kaindra Adesko, putra Bapak Ibu Anugerah Kukuh Prasetyo, dengan alamat Jalan Belanak 1 nomor 9, Minomartani, wilayah 2. 3. Bagi warga Bapak, Ibu, dan Saudara yang berada di luar kota dan rindu untuk memberikan persembahan, dapat melakukannya dengan cara mentransfer ke nomor rekening GKJ Minomartani di tabungan Simpedes Bank BRI, unit Depok Sleman, seperti yang tertera pada layar. 4. Untuk informasi kemajelisan, persembahan dan lainnya dapat dibaca dalam buletin warta gereja yang telah di-share di WA Group GKJ Minomartani. 5. Yang melayani ibadah minggu ini, Bapak Pendeta Kriswoyo SSI MSI. Demikian beberapa hal yang kami sampaikan. Atas perhatian Bapak, Ibu, serta saudara sekalian, kami ucapkan terima kasih. Saudara dan saudariku yang terkasih, Tuhan memanggil kita untuk berjumpa dengannya, supaya kita mengalami rahmat-Nya yang menguatkan, yang mencerahkan, dan memperbaharui hidup kita. Marilah kita datang kepada-Nya dan memuji nama-Nya melalui Kidung Jemaat 18, bait 1 dan 3. Allah hadir bagi kita. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Marilah kita khususkan ibadah kita saat ini dengan pengakuan yang demikian. Pertolongan kita ada di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Damai Tuhan kiranya beserta saudara.
dan beserta saudara. Dipersilahkan duduk. Terpujilah Allah yang karena rahmat-Nya senantiasa menerangi dunia yang cemar ini. Ia mengasihi kita agar kita dikuduskan dan selamat. Dan oleh karena itu, karena hikmat-Nya juga, Ia juga memberi kita kebenaran yang untuk bersaksi kepada dunia. Marilah kita bernyanyi dari NKB 3, bait yang pertama, terpujilah Allah. Saudara yang terkasih, dalam hidup sehari-hari terkadang kita kalah dalam peperangan melawan dosa. Kita jatuh dalam kesombongan, iri hati, kebencian, kenasisan dalam hati dan perbuatan kita. Kita sering menjauh dari Tuhan dan kurang bersandar kepadanya. Oleh karena itu, marilah kita datang kepada Tuhan, menyatakan pengakuan dan penyesalan kita, seraya memohon belas kasihan-Nya melalui nyanyian penyesalan dari Kidung Jemaat 28, bait yang pertama dan kedua. Ya Yesus, tolonglah. Bapak, Ibu, dan Saudara, cinta kasih Tuhan senantiasa merangkul kita. Cinta kasih-Nya yang terus membawa kita kepada segala kebaikan, bahkan cinta kasih-Nya yang menyelamatkan kita. Dan cinta kasih Tuhan itu tidak pernah berkurang, bahkan hilang. Terus ada dan terus ada di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu bersyukur dan berbahagialah kita karena kita beroleh kemurahan Tuhan. Sebagaimana sabda dalam Roma 8 ayat 38 sebagai berita anugerah. Demikian bunyinya.
Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Nah, bersama dengan kasih Tuhan, marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 370, bait yang pertama. Kita nyatakan bahwa kita mau berjalan dengan Tuhan Juru Selamat kita. Kita menyatu di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas kemurahan-Mu yang menopang kehidupan kami, bahkan menyelamatkan kami. Karena kemurahan kasih-Mu itulah kami beroleh segala yang baik dalam kehidupan ini. Karena kasih-Mu pula kami sanggup untuk menjalani kehidupan yang kami rasa tidak mudah ini. Engkau senantiasa menolong kami. Engkau senantiasa menyertai kami. Engkau juga senantiasa melimpahi kami dengan berkat. Sehingga di tengah-tengah kehidupan kami yang tidak mudah ini, kami boleh hidup dan terus melanjutkan hidup dalam pengharapan kepada Tuhan. Kami juga bersyukur ya Tuhan, jika minggu ini kami boleh memulai ibadah tatap muka terbatas, dan ini menjadi sesuatu yang membuat kami merasakan hal yang baik dalam kebersamaan kami. Kami dapat melihat, kami dapat bertemu, bertegur sapa, sekalipun dalam aturan-aturan kesehatan yang ada. Biarlah ini juga membawa semangat yang baru bagi kami juga untuk melanjutkan kehidupan ini. Kami juga tidak lupa memohon kelangsungan berkat Tuhan bagi saudara-saudara kami yang ada dalam keadaan sakit, baik yang dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam pertolongan Tuhan. Kami meyakini Tuhan menyediakan berkat bagi kesehatan dan pemulihan mereka. Tuhan juga kiranya memberkati setiap orang yang menolong, merawat, menyatakan kasih, sehingga segala sesuatu yang diberikan buat saudara-saudara kami yang sakit, itu juga menjadi kekuatan
yang memulihkan. Kami juga mengingat ya Tuhan, saudara-saudara kami, orang tua kami yang memasuki usia yang lanjut, dan karena keterbatasan fisik yang ada, tidak banyak hal yang dapat mereka kerjakan. Bahkan juga terbatas untuk bertemu dengan banyak orang. Oleh karena itu kami serahkan saudara-saudara kami, orang tua kami yang ada di usia lanjut hanya ke dalam kelangsungan berkat-Mu. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kesegaran dalam kehidupan mereka. Sehingga di tengah-tengah kerapuan fisik yang ada, mereka pulih terus dengan semangat melanjutkan kehidupan pemberian Tuhan. Kami juga mengingat saudara-saudara kami yang bergumul, berjuang, menghadapi dan menyelesaikan setiap pergumulan hidup yang ada. Tuhan kiranya terus melimpahkan berkat dan hikmat, sehingga setiap kami, saudara-saudara kami yang bergumul dengan kesulitan-kesulitan, akhirnya boleh menyelesaikannya dengan baik, bersama dengan tuntunan dan penyertaan Tuhan. Berikanlah orang-orang yang mengasihi, orang-orang yang bersedia untuk menolong meringankan beban mereka. Dengan demikian maka pergumulan yang sulit itu diselesaikan dengan sukacita. Kami juga mengingat anak-anak kami dengan segala harapan-harapan mereka, dengan segala pergumulan-pergumulan yang mereka miliki. Kami mohon Tuhan terus memelihara anak-anak kami, baik yang masih kecil maupun beranjak dewasa. Tuhan kiranya terus melindungi dimanapun mereka berada. Tuhan menjagai dan Tuhan mengarahkan supaya kehidupan mereka terus mengarah kepada kehendak-Mu. Sebagai orang tua, bantulah kami ya Tuhan, supaya kami juga boleh menjadi teman yang baik. Kami juga boleh mengarahkan anak-anak kami juga kepada segala kebenaran. Kami berdoa secara khusus bagi yang masih menjalani ujian di sekolah. Tuhan berkati segala usahanya, Tuhan berkati belajarnya, sehingga ujian itu boleh ditempuhnya dengan sukacita dan semangat. Kami juga mengingat kehidupan bersama kami sebagai sebuah gereja. Kami terus memohon berkat-Mu Tuhan, supaya sebagai gereja kami juga berfungsi untuk menebar kedamaian. Kami boleh menebar kasih di tengah-tengah lingkungan di mana kami berada. Tidak hanya melalui kata-kata kami, tetapi juga melalui perbuatan nyata kami. Oleh karena itu segenap kegiatan pelayanan yang kami lakukan, Tuhan berkati, sehingga itu juga boleh menjadi jalan berkat bagi bersemainya kebenaran dan kasih di tengah-tengah kehidupan bersama kami. Kami juga mengingat kehidupan bangsa dan negara kami yang masih ada dalam bayang-bayang COVID-19. Bahkan tidak hanya bangsa kami Indonesia ini, tetapi banyak negara di dunia ini. Kami mohon ya Tuhan, kiranya Engkau memberikan semangat dan kekuatan kepada kami untuk tetap menjaga protokol kesehatan sebagai cara untuk kami boleh mengatasi COVID ini bersama-sama. Beri kami kesabaran supaya kami menjadi bagian dari usaha yang baik untuk menghentikan COVID-19. Terlebih beberapa hari ke depan ada peluang untuk berlibur bersama. Biarlah kami juga boleh tetap menjaga protokol kesehatan dengan baik. Usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah, Tuhan berkati.
sehingga semuanya berlangsung dengan baik dan lancar, dan semuanya juga demi kebaikan seluruh warga masyarakat bangsa ini. Program vaksinasi dan juga program-program yang lain yang dirancang oleh pemerintah. Berkati para pemimpin kami dengan kesehatan, kekuatan, dan hikmat, sehingga mereka boleh merancang segala sesuatu yang baik bagi bangsa dan negara Indonesia ini. Ya Tuhan, di tengah-tengah ibadah ini sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kami mohon berkat supaya kami dapat mengerti dan memahami, dan akhirnya dapat melakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam Kristus, doa kami ini kami naikkan. Amin. Bacaan kita pada minggu ini terambil dari Yohanes pasal yang ke-15. Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan yang ke-8. Yohanes 15 ayat 1 sampai yang ke-8, demikian bunyinya. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Demikian pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar firman, memeliharanya, dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini adalah hari pertama kita melakukan ibadah tatap muka terbatas. Biasanya kalau ibadah hanya dihadiri oleh petugas, ya kurang lebih sekitar 8 orang setiap minggunya, begitu ya, 8 orang. Ada teman-teman dari multimedia dan juga majelis yang bertugas, dan dengan tatap muka terbatas ini ya kurang lebih sekitar 20-an di tempat ini, dan yang lain tetap beribadah di rumah masing-masing. Nah, kita terus berdoa supaya COVID-19 tidak menjadi-jadi lagi, artinya
kita dapat terbebas, dan karena itu maka kita berjuang bersama untuk melakukan protokol kesehatan dengan baik, dan itu sebagai salah satu cara bagaimana kita ikut bersama-sama untuk berjuang supaya COVID ini segera hilang dari bumi Indonesia. Nah, tema renungan pada saat ini adalah dekat dengan Yesus, membuat berani bersaksi. Dekat dengan Yesus membuat kita berani bersaksi. Apa yang kita baca di dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan yang ke-8, di sana kita diterangkan kembali apa yang sesungguhnya menjadi tujuan hidup kita. Jadi dari Yohanes 15 ini kita disadarkan kembali tentang apa yang menjadi tujuan hidup kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus. Apa tujuan itu? Tujuan itu adalah supaya hidup kita ini berbuah. Kalau kita membaca ayat 1 sampai 8, kata berbuah itu muncul berulang kali. Bagaikan ranting pohon anggur yang nempel itu menghasilkan buah, tetapi ada juga yang tidak menghasilkan buah lalu dipotong dan seterusnya. Lalu di ayat yang ke-8 ada penegasan, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi kita diingatkan tujuan kita, yaitu supaya kita berbuah. Kalau bacaan ini kita lanjutkan di pasal selanjutnya, maka di situ kita akan melihat berbuah dalam hal apa. Segera kita temukan jawabannya, berbuah dalam hal kasih. Jadi hidup kita ini berbuah dalam kasih, itu tujuannya. Dan hari ini kita diingatkan untuk itu. Nah, saya yakin Bapak Ibu Saudara, bahwa setiap kita dalam kehidupan ini ingin dapat melakukan segala sesuatu yang baik sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Betul ya? Setiap kita kepingin, merindukan dapat melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Kita kepingin hidup kita dimanapun berada menebar yang namanya kebaikan. Sehingga setiap orang yang berjumpa dengan kita merasakan damai, sejahtera, bahkan ya hidupnya tersemangati dan ia akan menjalani kehidupan dengan baik pula. Itu keinginan kita. Saya yakin setiap kita punya kerinduan untuk itu. Dengan kata lain, kita ingin hidup ini berbuah atau menghasilkan buah. Syukur-syukur buahnya bisa banyak, tidak hanya sedikit. Tetapi kita jujur mengakui dalam praktek kehidupan ini, kita seringkali mengalami kegagalan. Ada keinginan yang begitu kuat untuk berbuah, tetapi di sisi yang lain ada begitu godaan yang kuat juga, sehingga apa yang kita rindukan untuk berbuah itu tidak menjadi kenyataan. Kalau kita mau coba lihat dengan jujur ya, kira-kira saja ini perkiraan, ya bisa benar bisa salah gitu ya. Kira-kira orang Kristen itu banyak yang berbuah atau banyak yang kering? Menurut penglihatan gitu ya, menurut pengamatan Bapak Ibu Saudara, kira-kira orang Kristen itu banyak yang berbuah atau banyak yang kering? Tapi nggak usah dijawab ya siapa-siapa gitu ya. Ya saya yakin bahwa ada yang berbuah banyak.
Hidupnya selalu berkeinginan untuk menghasilkan buah dan buah dari hari demi hari. Ada orang-orang Kristen yang seperti itu. Dan jumlahnya saya kira juga banyak. Tetapi ada juga orang Kristen yang mungkin sebagai orang Kristen yang kering. Hidupnya tidak menghasilkan buah. Keinginannya adalah keinginan yang terus ditujukan kepada dirinya sendiri. Mungkin ada juga yang seperti itu. Jadi selain ada yang berbuah-buah, tetapi ada juga yang kering, tidak menghasilkan apa-apa. Bagaikan ranting yang kering, yang ditumpuk, dan kemudian menuju kepada kebinasaan. Nah, tujuan hidup kita adalah berbuah. Berbuah di dalam kasih, dalam kehidupan ini. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana supaya kehidupan kita ini sebagaimana tujuan yang dimiliki oleh Tuhan, yaitu berbuah. Bagaimana supaya hidup kita dapat menghasilkan buah. Kalau kita belajar dari kiasan atau perumpamaan pokok anggur dan rantingnya, supaya kita berbuah, tidak ada jalan lain. Sebagai ranting kita mesti nempel pada pokok anggur. Itu jalannya. Sebagai ranting kita mesti lengket, melekat, nempel pada pokok anggur. Karena dari situ kita beroleh asupan-asupan makanan yang akhirnya dapat menghasilkan buah. Tanpa kelekatan, tanpa menempel pada pokok anggur, maka tidak mungkin sebagai ranting kita akan menghasilkan buah. Dan itu yang ditegaskan oleh Tuhan di dalam bacaan kita ini, ayat 4 bagian B. Sama seperti ranting, tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi kita dapat berbuah kalau kita selalu memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Kita melekat kepada Tuhan. Dan karena keeratan dan kelekatan itulah, maka kita dapat menghasilkan buah dalam kehidupan ini. Kata Yesus, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Keeratan, kelekatan, menentukan kita berbuah atau tidak. Apa sih kelekatan dan keeratan itu? Atau bagaimana cara kita membangun keeratan dan kelekatan kepada Tuhan? Di sini juga disinggung bagaimana caranya supaya kita dapat membangun keeratan dan kelekatan kepada Tuhan. Yang pertama adalah kita mesti mau mendengar apa yang menjadi firman-Nya. Kita mesti mau mendengar apa yang menjadi firman-Nya. Ayat yang ke-7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Jadi kita mau dengar nih firman Tuhan. Sebagai bukti keeratan dan kelekatan kita kepadanya. Kita mendengar, kita mempelajari, kita menggumuli sabda Tuhan. Dan dari situ maka kita beroleh kedekatan dan keeratan. Lalu kita mengerti apa yang sesungguhnya menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan ini. Lalu yang kedua, kita diajak untuk membangun diri atau membiasakan diri dalam kehidupan doa kita. Jadi selain mendengar sabdanya, kita diajak untuk membangun kebiasaan untuk berdoa. Ayat 8, ayat yang ke-7 bagian B. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jadi ada kesediaan untuk belajar akan firman Tuhan.
dan juga ada kesediaan diri untuk membangun kehidupan doa. Kayaknya sederhana ya. Tetapi inilah Bapak Ibu sebagai jalan atau cara kita membangun keeratan dan kedekatan kepada Tuhan. Ketika kita terus diisi oleh firman Tuhan, pikiran-pikiran kita dibayang-bayangi dengan segala sesuatu yang baik, maka kehidupan kita pun juga akan menghasilkan sesuatu yang baik. Dalam psikologi itu ada, dalam teori belajar itu ada yang mengupas hal itu. Jadi setiap orang ketika dia dipenuhi dengan segala sesuatu yang baik, maka hasilnya, hidupnya itu juga akan menghasilkan sesuatu yang baik. Anak-anak yang tinggal dalam keluarga yang baik, keluarga yang terus mengajarkan segala sesuatu yang baik, orang tuanya memberikan teladan yang baik kepada anak-anaknya, maka anak-anak itu juga akan menghasilkan yang baik. Ketika anak-anak itu keluar dari lingkungan yang baik, sementara godaannya sama kuat, maka bisa jadi pengaruh yang tidak baik itu akan mewarnai kehidupannya karena dia terlepas dari keluarga yang baik. Nah ini sama, kalau kita mau berbuah, maka kita harus berjuang untuk mengisi segala sesuatu dalam pikiran dan hati kita. Sesuatu yang baik, yaitu firman Tuhan. Dan kita penuhi itu. Kita sempurnakan itu dengan segala doa kita. Supaya kerekatan, keeratan, dan kelekatan kita kepada Tuhan akan terus terbangun dalam kehidupan kita. Dan hidup kita pun akan menghasilkan buah yang baik dalam kehidupan ini. Mari kita terus berjuang untuk membangun keeratan hubungan dengan Tuhan, supaya hidup kita ini menghasilkan buah yang baik. Amin. Kita mengambil waktu teduh sejenak. Sebelum kita masuk dalam sakramen perjamuan, mari kita menyatu di dalam doa. Ya Tuhan, bantulah kami supaya kami dapat membangun kedekatan denganmu. Melalui kesediaan diri kami untuk belajar dan belajar akan firman-Mu, dan juga kesediaan diri kami untuk membangun kehidupan doa. Keeratan hubungan itulah yang akan memungkinkan kami untuk menghasilkan buah dalam kehidupan ini. Buah-buah kasih yang hasilnya tidak hanya kami rasakan, tetapi dirasakan juga oleh orang-orang yang ada di sekeliling kami. Oleh karena itu ya Tuhan, bantulah kami, supaya kami punya hati yang rendah, untuk terus mau mendekat kepadamu, untuk terus mau mendengar firman-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Ya Tuhan, jikalau sebentar lagi kami akan menyambut
undangan-Mu di dalam sakramen perjamuan. Kami mohon berkat supaya sakramen perjamuan yang kami terima menyegarkan iman percaya kami dan juga membawa kami memiliki semangat yang baru untuk terus mendekat kepadamu, yang akan menjadikan hidup kami menghasilkan buah. Kami menyambut sakramen perjamuan ini dengan penuh syukur dan sukacita. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana telah diwartakan dalam warta gereja dalam kebaktian ini, kita akan menerima sakramen perjamuan sebagai sarana untuk memelihara iman. Pelayanan sakramen perjamuan didasarkan pada perjamuan malam menjelang Tuhan Yesus disalib. Dalam perjamuan itu Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada para murid, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dilakukannya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Mari kita sambut sakramen perjamuan ini dengan penuh syukur dan sukacita. Kita bernyanyi dari NKB 158. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam sakramen perjamuan ini kita akan menerima roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Roti yang terpecah-pecah ini adalah lambang tubuh Tuhan Yesus Kristus yang dikorbankan untuk menebus kita dari dosa. Roti yang terpecah-pecah ini adalah lambang tubuh Tuhan Yesus yang dikorbankan. Terima, kita makan bersama-sama.
Roti yang terpecah-pecah adalah lambang tubuh Tuhan Yesus Kristus yang dikorbankan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita terima dan kita makan roti ini dengan mengingat serta percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Mari kita makan bersama-sama. Sebelum kita menerima anggur, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 35 bait yang ketiga. Anggur dalam cawan ini adalah lambang darah Tuhan Yesus Kristus yang dicurahkan untuk kita. Anggur dalam cawan ini adalah lambang darah Tuhan Yesus Kristus yang dicurahkan untuk kita dan menjadi jaminan keselamatan kita.
Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita terima, kita minum bersama-sama anggur ini dengan mengingat serta percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah ditumpahkan sebagai jaminan keselamatan kita. Mari kita minum bersama-sama. Setelah kita diperkenankan untuk ikut serta dalam sakramen perjamuan, marilah kita bersyukur dan memuliakan Tuhan yang telah memperkenankan kita menerima sakramen perjamuan saat ini, serta masing-masing mengucap dalam hati demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita, tetapi setinggi langit di atas bumi. Demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu, aku senantiasa akan memberitakan kemuliaan Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Nats pembimbing di dalam kita boleh mengajukan persembahan perjamuan terambil dari Roma pasal 11 ayat 36 dan Roma pasal 12 ayat pertama. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bersama dengan pengumpulan persembahan, marilah kita penyanyi dari PKJ 146, bait pertama dan ketiga, bawa persembahanmu. Dalam rumah Tuhan dengan rela
persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita bawa persembahan syukur kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, sumber segala berkat, terimalah persembahan yang kami bawa kepadamu saat ini, Tuhan. Inilah salah satu tanda sukacita dan syukur kami kepadamu atas segala berkat yang Kau limpahkan pada kami. Kami sadar bahwa berkat yang telah Engkau berikan jauh lebih besar daripada yang kami persembahkan saat ini, Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan, untuk kami selalu bersyukur kepadamu dan mempersembahkan hidup kami demi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bersama Yesus, marilah kita jalani kehidupan yang berkemenangan dan berani untuk terus bersaksi tentang Kristus kepada dunia. Marilah kita bawa berita tentang kasih, kebenaran dan damai Allah melalui Kidung Jemaat 426, bait yang pertama dan ketiga. Kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang, kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Kita harus membawa berita Allah itu kasih belas, diberikan putra tunggalnya supaya kita lepas, supaya kita lepas. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang, kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Marilah bersama umat Tuhan di berbagai tempat, kita berdiri dan menyatakan pengakuan kita seturut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Lanjutkanlah hidup saudara dengan iringan berkat Tuhan, dan kini arahkan hati saudara kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Kasih Tuhan mengiringimu, dan sayap-Nya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu, majulah